Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Irfan. Mas Irfan di Jawa Tengah, tidak menyebutkan lokasi tepatnya, bahkan kejadiannya itu pun hanya disebutkan sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun 2000-an tersebut di kampungnya Mas Irfan itu pernah mengalami satu bencana alam. Bencana alam itu bencana alam banjir dan akhirnya apa? Memaksa warga, memaksa penduduk itu untuk mengungsi. Mengungsi ke daerah yang memang tidak terkena itu tadi. Dan daerahnya itu memang agak sedikit ke pinggir. Itu daerah yang lumayan kayak semacam lapangan gitu ya. Bukan bagian dari balai desa atau bagian dari sekolah SD atau apa gitu ya. Biasanya orang ngungsi kan di area-area situ kalau nggak kena banjir juga. Nah, ini tuh benar-benar kayak mereka tuh mengungsi di sebuah lapangan. Lapangan yang memang sama warga itu juga sering dipakai buat main bola kayak gitu ya. Letaknya posisinya tuh di pinggiran desa, lebih tepatnya tuh di bagian belakang kampung sana. Nah, bencana itu datang ya secara ya nggak tiba-tiba juga sih, memang pelan-pelan, cuman ya begitu air itu naiknya tuh lumayan cukup cepat dan biasanya itu nggak begitu, cuman ini untuk pertama kalinya. Akhirnya Mas Irfan dan keluarga beserta warga kan nggak siap, mereka itu nggak terbiasa itu kena kerendam sama air. Sebelum-sebelumnya itu nggak pernah, baru kali itu dan memang surutnya itu lama. Nah, pada saat itu juga masih turun hujan. Akhirnya apa ya, warga berbondong-bondong begitu kan, udah begini diinstruksikan itu tadi, udah kita mengungsi aja gitu ya. Akhirnya apa, warga pun singkat cerita ya, mengungsi ke daerah lapangan tersebut. Nah, namanya daerah pengungsian, di situ ada berapa puluh orang di sana yang mengungsi. Tidak semuanya kena, tapi ini yang terkena air-air itu ya. Meskipun ada yang memaksa untuk bertahan di sana, tapi akhirnya malam harinya pun mereka harus datang ke situ ya, ke pengungsian tersebut. Ya semuanya itu serba darurat. Dan untung bantuan itu datangnya lumayan cukup cepat untuk kayak tenda dan sebagainya kayak gitu ya. Itu awalnya sih dibikin cuman pakai terpal-terpal warga dan ini ya bener-bener seadanya lah. Tapi begitu sore hari udah menjelang gelap, ini tenda-tenda kayak tenda peleton, bantuan dari mungkin ini ya pihak TNI atau apa gitu ya, itu diturunkan di sana, ikut dibangunin juga, diberdiriin sama warga. Akhirnya alhamdulillah, meskipun di bawahnya waktu itu karena kena hujan ya, lapangan itu sendiri posisinya relatif lumayan cukup tinggi dan memang di situ tuh nggak terkena banjir ya. Genangan-genangan sedikit, becek-becek pasti iya, soalnya kan lagi musim penghujan. Akhirnya apa, udah dengan becek-becekan tersebut, tenda udah mulai ini ya, udah mulai digelar. Nah, yang jadi masalah kan yaitu di bawahnya itu masih basah. Tapi di cerita kali ini kita nggak mau bahas masalah kondisi di sana. Yang jelas yang namanya mengungsi itu pasti jauh dari kata nyaman ya. Ya deket-deketnya paling mendingan begitulah. Nah, itu di malam itu setelah mendirikan tenda, ada satu tempat lagi ya, kita butuh yang namanya dapur. Kita butuh yang namanya dapur umum. Dan waktu itu karena memang kondisinya di sana itu tidak memungkinkan, dan di dekat situ itu ada sebuah, boleh dibilang kayak bangunan, tapi lumayan cukup terbengkalai. Jadi dulunya itu tuh buat ternak hewan, buat kayak semacam kandang sapi atau apa gitu ya. Nah, ini masih ada tiang-tiangnya, masih ada genteng-gentengnya di situ. Cuman ya kondisinya memang masih lumayan cukup kotor ya di situ. Makanya yaitu tadi awalnya warga kan pada ke tenda, tapi begitu yang di tempat kandang itu di dekat, posisinya tuh di dekat lapangan di sana. Nah, karena ini udah mulai dibersihin kan sama warga tempat itu tadi, akhirnya dibersihkan.
untuk nanti rencananya buat dapur umum. Nggak ada tempat lain, kalau wah di tenda repot gitu kan, nanti takutnya kebakar atau bagaimana. Ya, tempat itulah yang dipakai. Akhirnya ini Mas Irfan pun ikut bantu-bantu. Dan setelah singkat cerita semuanya itu udah dipersiapkan itu sampai kurang lebih ini makan mereka itu warga itu telat. Karena ya itu tadi dapur juga belum siap. Jam 8 itu mereka baru mulai memasak. Memasak pun seadanya gitu ya. Karena memang bantuan atau apapun gitu ya itu belum ada. Itu pun masih kayak ini warga punya apa, punya mie, punya telur, punya ini, punya sayur atau apa, itu dikumpulin di situ, brek, dimasak malam itu. Dan akhirnya singkat cerita selesailah acara memasak tadi sekitar jam 9 atau jam setengah 10 malam. Masaknya kan masak instan gitu ya, itu udah selesai semua, warga pun akhirnya makan bareng. Dan malam itu ini hujan udah mulai lumayan cukup reda. Ya alhamdulillah lah, warga pun bersyukur semoga di sana di kampung itu udah mulai surut, kata si salah satu warga gitu ya. Semoga udah mulai surut, nanti kita kan bisa pulang. Ya jangan malam-malam begini pulangnya gitu ya, takutnya kalau ada air begitu kan takutnya ada binatang yang ikut masuk juga. Kalau malam itu rawan, lagian listrik kan juga mati. Itu rawan, takutnya kenapa-kenapa. Akhirnya sudah ditunda. Warga pun setuju, kita nengok ke sana, ke kampung itu besok pagi lah. Malam itu singkat cerita semuanya kenyang. Meskipun ya kenyang-kenyang nanggung begitu kan, cuman ya setidaknya alhamdulillah ada yang dimakan. Mas Irfan pun dari tadi memang bantu-bantu, sibuk di dapur sana. Karena di tenda itu air udah lumayan cukup meresap, di bawahnya itu kayak dilapisin plastik atau apa, itu ngambil dari toko material di situ ya. Udahlah ngambil dulu intinya begitu ya. Akhirnya digelarin lumayan. Bisa buat tidur, tikar pun di sumbangan-sumbangan dari warga itu digelar semuanya, rame-rame tidur di tenda gelap-gelapan. Gerimis masih turun, cuman hujan itu udah nggak terlalu deras waktu masih siang. Nah, Mas Irfan karena nggak ya anak muda juga sih ya. Di sana yang tidur itu kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapaknya itu masih ngobrol-ngobrol di pinggir-pinggiran gitu. Di sana ibu-ibu, anak-anak, prioritas itu orang-orang tua gitu kan. Akhirnya udah diprioritaskan mereka istirahat di dalam tenda tersebut. Ini yang bapak-bapak itu nyempil-nyempil di pinggiran-pinggiran. Nah, ini sebagian mereka itu di dapur umum. Mas Irfan pun ke situ di dapur umum tadi sampai akhirnya mungkin sekitar jam 11 setengah 12 malam. Beberapa warga itu penasaran karena kan ini hujan udah reda dari tadi ya. Nengokin kampung yuk, katanya begitu. Ada salah satu yang ngajakin ngide begitu. Akhirnya sudah beberapa warga pun sebagian besar malah ini tertarik. Ya udah yuk ke sana, yuk ke sana. Cuman Mas Irfan kondisinya udah capek dari tadi, wah mobat mabit gitu, ikut diriin tenda, kehujanan dan sebagainya. Ini kehujanan juga belum sempat mandi lah, mau mandi di mana, MCK kayak gitu juga belum jadi, semuanya itu masih serba darurat waktu itu kan. Nah, akhirnya Mas Irfan karena males begitu kan, ini orang-orang warga itu sebagian besar bener-bener Mas Irfan itu nggak sendirian, dia itu ada 2 atau 3 orang yang memang udah tidur di posisi dapur tersebut. Nah, ini sebagian besar ini warga-warga anak muda yang tadinya di dapur umum itu penasaran nengokin kondisi kampung itu seperti apa. Mas Irfan tengok-tengok di sana sendiri, sisanya itu 2-3 orang itu udah pada kecapean, udah pada tidur. Nah, akhirnya belibet, mohon maaf. Akhirnya Mas Irfan pun aku tidur juga lah, orang badan udah capek begini, nyarilah spot gitu kan, dicari di mana ya, itu nggak pakai tikar, tapi pakai, nggak tahu waktu itu Mas Irfan kalau nggak salah itu pakai ini ya, dus bekas air mineral, air kemasan semacam itu. Digelar-gelar ada beberapa, oh lumayan cukup anget nih, setidaknya aku bisa tidur, ada alasnya gitu, nggak beralaskan tanah banget. Mas Irfan pun rebahan begini. Itu kan posisi gelap ya. Jadi memang ada lampu lilin, ada lampu-lampu
lampu-lampu minyak yang dibuat darurat juga pakai minyak sayur semacam itu. Pencahayaan itu benar-benar minim. Sementara warga yang bawa senter itu lagi pada kesana, lagi pada ngecekin. Sepi banget, nyenyet banget. Di tenda itu pun yang jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 40 meter dari lokasi dapur umum. Itu udah nggak terdengar suara, udah sepi. Dan malam itu gelap ya. Ngelihat dari sini ke tenda itu juga remang-remang, cuman cahaya-cahaya itu lampu-lampu yang cahaya lilin atau apa itu, penerangan seadanya itu doang. Bener-bener gelap. Mas Irfan itu takutnya itu bukan takut setan atau takut apa. Takutnya itu serangga gitu, serangga malam. Itu aduh kebayang gitu. Misal aku tidur di sini terus tiba-tiba ada yang merembet gitu ya, kecoa atau kelabang atau apa itu kan, kata si Mas Irfan itu begitu. Aku tuh takut sama yang begituan. Akhirnya apa? Udah tiduran, mosak masik bolak-balik seperti itu, nggak tidur-tidur. Mungkin sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam udah lewat, Mas Irfan belum bisa tidur sampai akhirnya dia itu mendengar ada salah satu tutup panci yang kayak dibuka gitu, grotrek gitu ya, ada bunyinya. Tutup panci bunyi seperti itu. Mas Irfan pun mendengarkan, akhirnya pasang telinga. Siapa ya? Itu kan di panci itu udah bersih semua, udah nggak ada makanan sedikit pun. Kedengeran lagi tutup panci yang lain, yang ukurannya beda, itu kan dari suara ketahuan ya. Loh kok dibuka lagi, ditutup lagi, kayak ada orang yang nyariin makanan gitu ya. Ditengokin, dibukain satu-satu semacam itu. Siapa ya malam-malam begini tuh, makanannya udah habis, jangan-jangan dia belum dapat jatah atau bagaimana. Mas Irfan pun karena penasaran, akhirnya dia bangun begini. Nah, begitu bangun, Mas Irfan itu melihat seorang perempuan. Ada perempuan, badannya itu basah kuyup, pakai rok biasa, warnanya itu ya putih-putih begitulah. Rambutnya itu basah kuyup, badannya itu juga basah kuyup. Samar-samar terlihat ya dari lampu lilin yang mungkin tinggal berapa ini lagi udah mau habis, tapi di ujung-ujung sana itu masih ada lampu-lampu minyak yang bertahan lebih lama. Itu siapa ya gitu ya? Itu siapa? Mas Irfan perhatiin gitu kan. Ya basah-basahan begitu, menarik kan buat Mas Irfan. Nah, cuman ini kok aku nggak kenal dengan perempuan ini tuh siapa? Coba gitu ya. Mas Irfan pun bangun, ngedeketin ke perempuan tadi. Mas Irfan berdiri begini, terus si perempuan itu kayak diem aja berada di depan panci itu ya. Mas Irfan kan akhirnya mendekat pelan-pelan. Ini orang-orang yang pada tidur jangan sampai ikut mendengar, nanti nimbrung aja, gangguin. Mbak, nyariin apa Mbak? Makanannya kayaknya udah habis semua Mbak, kata si Mas Irfan. Pelan-pelan ngomongnya, halus itu. Si perempuan itu diem aja gitu kan. Kasihan yang ada. Dia tuh kayak yang kedinginan gimana sih. Badannya tuh basah kuyup ya. Dan agak sedikit menggigil. Makanya Mas Irfan, Mbak, di sini aja Mbak, biar ya mau ngomong biar anget itu tuh rasanya ndak enak Mbak, di sini aja Mbak, biar nggak kehujanan, kata si itu ya. Si perempuan itu pun kayak nyuekin Mas Irfan gitu. Mas Irfan gitu banget gitu ya, maksudnya diajak ngomong kok diem aja Mbak. Ini Mbak ini pakai sarung saya Mbak gitu, ditawarinnya begitu akhirnya sama si Mas. Mbak, ini pakai sarung saya, itu dingin Mbak, kayak gitu kan malam-malam. Itu diem aja nggak mau jawab. Kok diem aja ya. Ya sudahlah, Mas Irfan kan akhirnya perasaan gitu. Mungkin aku memang nggak layak begitu ya. Sudahlah, aku nggak mau urusan, kata si Mas Irfan. Akhirnya dia pun mundur lagi, tiduran lagi di sana di kardusnya itu. Dia lagi rebahan begini, merem kan matanya. Tak dengerin nih, pasang nih, dia tuh buka panci. Yang mana lagi pikirnya si Mas Irfan. Dia lagi merem begini, tiba-tiba ada yang netes di muka. Tes gitu. Kan kaget di begini, terus Mas Irfan buka mata. Bukan main kagetnya si Mas Irfan. Apa sih ini ya? Di atas kepalanya itu ada kepala lagi. Itu dengan rambut panjang. Dan Mas Irfan itu sempet
berpikir, sempat ngeliatin selama beberapa detik ini, apa sih? Pas ngeliat ke bawah sana, loh, jadi itu adalah si perempuan yang tadi, cuman posisinya tuh begini, tangannya tuh nahan badannya, di atasnya Mas Irfan, kakinya pun sama lurus begini, tangannya lurus, itu menahan begini. Mas Irfan ngeliatin dan alangkah kagetnya dia. Sebelumnya kan Mas Irfan memang nggak ngeliat mukanya ya, karena gelap, rambutnya juga basah nutupin sebagian muka, jadi nggak kelihatan. Ini begitu begini diliatin gitu ya. Si perempuan itu memang ada mukanya, tapi matanya itu, kata Mas Irfan itu putih semua dan kulitnya tuh pucat-cat ya. Kulitnya itu bener-bener putih kayak orang yang kerendam selama beberapa jam atau beberapa hari lah kayak gitu. Di situ Mas Irfan langsung mau teriak gitu ya, wah mau teriak gitu, tapi rasanya tuh susah banget. Dan si perempuan itu dari atas tuh netes-netes terus airnya itu, tas sampai akhirnya mungkin ada lah sekitar 10-15 detik Mas Irfan itu udah bisa bergerak, mau teriak aja itu susah dan akhirnya merem begini kan, merem berusaha mikir aku harus teriak. Akhirnya Mas Irfan pun teriak, bisa begitu teriak. Ini beberapa temannya itu yang nggak langsung bangun ya. Pan, kenapa Pan? Cuman begitu doang. Nggak apa-apa. Mas Irfan udah melek begini, sosok itu tuh nggak ada. Dia tuh langsung berdiri karena takut ya. Langsung berdiri kayak bolak-balik, terus tangannya tuh begini-begini merinding semua, kata si Mas Irfan. Nah ini si yang tadi pada tidur di situ, Pan, kenapa Pan? Enggak apa-apa. Mas Irfan mau mengakui, tapi gimana, agak-agak sedikit malu atau bagaimana. Akhirnya sudah. Malam itu Mas Irfan duduk di kursi, bukannya tiduran di itu tadi di kardus itu. Dia duduk di kursi di sana, di deretan panci-panci itu ya, kan ada meja panjang di sana, meja darurat juga. Tidur begini. Coba tidur lagi dan ya masih kepikiran itu tuh apa ya? Siapa dia ya? Setan kayaknya beneran deh. Ada setan yang lagi nyariin makan malam-malam, lagi lapar. Kepikiran seperti itu terus. Liatin, oh ada teman-temannya, masih mending lah, digeserlah kursinya deket sama teman-teman yang pada tidur itu, ada 3 orang. Mas Irfan tetap di meja sana, coba untuk merem, tapi yang ada itu rasa takut. Jangan-jangan dia masih di sini, dan akhirnya apa? Dia bangun lagi begini, tuh orang-orang yang di sana mana sih? Aku nggak pulang-pulang, ini udah jam 12 lewat. Akhirnya apa? Mas Irfan itu ngeliatin ke arah tenda. Saat dia lagi ngeliat ke arah tenda, disitulah Mas Irfan itu ngeliat lagi si perempuan tadi yang mirip dengan apa yang dilihat sama Mas Irfan sebelumnya. Tendanya kan sebagian dibuka ya, biar nggak ngap, sirkulasi udara itu ada. Meskipun nggak semuanya. Ini si perempuan di dalam tenda, ini kan cahaya remang-remang, beberapa titik api gitu doang. Ini dia berkeliling tenda, cuman apa? Dengan cara terbang, kata si Mas Irfan, bukannya napak jalan gitu ya. Ini ngelilingin kayak orang-orang yang udah pada tidur, bapak-bapak yang tadi masih duduk di sana itu juga sepertinya udah rebahan dan kemungkinan udah tertidur juga. Mas Irfan ngeliatin terus si perempuan itu tadi, ya kayak gitu, mondar-mandir di dalam tenda. Si itunya masih ada di sana gitu, langsung kepalanya nunduk lagi ya, takut. Semoga nggak kesini, kata si Mas Irfan. Dan akhirnya mungkin sekitar jam 12:30 pagi atau jam 1 pagi, rombongan yang tadi nengokin kampung itu pada balik, pada datang lagi ke pengungsian tersebut. Mulai suara geremang-geremangnya itu kedengeran gitu. Dan alhamdulillah, kata Mas Irfan, aku seneng. Yang tadinya aku takut banget, ini tuh udah, ya wis lah, untung lah, udah mulai rame lagi. Dan akhirnya apa? Mereka pun ke situ, ke dapur umum itu lagi, bukannya tidur, tapi mereka itu malah ngobrol-ngobrol ya. Mungkin mereka bingung juga, ini aku mau tidur di mana? Mereka tuh cerita mengenai kondisi kampung. Memang betul, air itu udah mulai surut, cuman ya untuk saat ini belum bisa dibersihkan karena masih di dalam rumah itu tuh masih sebetis gitu ya. Itu ngebersihinnya itu susah, dan tadi katanya warga juga
Ada yang melihat beberapa ekor ular itu melintas, berenang begitu ya. Itu tuh masih lumayan cukup bahaya begini. Ya sudah, kita tunggu aja lah, semoga besok pagi ya ini semoga nggak hujan lagi dan besok kita bisa balik, kita bisa kerja bakti. Akhirnya ya cuman ngobrol-ngobrol, sebagian itu akhirnya mencoba untuk tidur, tapi ya tidurnya tidur seperti itu. Mas Irfan pun akhirnya yang nggak tidur sama ini, ngobrol-ngobrol sama mereka. Sampai akhirnya sekitar jam 4 pagi, bukannya hujan itu reda, tapi malah tambah beres. Jam 4 pagi itu hujan itu kencang banget, dan ini warga yang tadinya pada tidur itu kan jadi pada bangun. Wah, hujan lagi katanya. Wah, hujan lagi, wah ngisi lagi nih sih di rumah-rumah gitu kan. Ya warga itu pada sedih, pada bangun kayak gitu kan, dan akhirnya beberapa orang memang akhirnya terbangun, benar-benar terbangun di situ, ngobrol-ngobrol, termasuk ada kayak semacam korlapnya lah, koordinator lapangan gitu yang mengatur, yang bertanggung jawab di pengungsian tersebut. Dia pun udah bangun, seperti udah bersiap-siap, rencananya kita itu mau ngapain gitu ya. Ya, perhatian utama itu adalah dapur umum. Jadi nanti pagi-pagi kita ke pasar, kita belanja. Kita belanja dulu seadanya, yang ada uang berapa-berapa itu masih dimintain gitu. Ya dikumpulin malam itu, pagi buta, mungkin sekitar jam 4 pagi, ini dikumpulin semuanya, dapatlah ada uang gitu kan. Akhirnya apa? Berangkatlah si korlap dengan beberapa orang ke sana membeli bahan pangan. Sampai di sana itu menjelang subuh, balik lagi ke situ, mulai dimasak. Dapur umum pun mulai agak sedikit terang. Lampu-lampu itu ditambah-tambahin. Orang-orang di sana itu lagi hujan terus ya pagi-pagi. Orang-orang yang di situ pun, yang di tenda juga udah terlihat udah mulai pada bangun. Anak yang kecil udah mulai pada nangis. Lah wis pokoknya gak nyaman. Bener-bener gak nyaman kata si Mas Irfan. Akhirnya masaklah subuh itu. Mas Irfan ya cuman diem aja, dia itu udah ngantuk banget. Udahlah ini yang masak yang tadi udah pada tidur aja. Mas Irfan ya cuman duduk begini, nyari tempat yang kosong, sambil yaitu tadi sesekali ngeliap-ngeliap begini. Nah ini masih pagi, masih gelap, cuman udah lewat sholat subuh ya. Udah selesai lah intinya, dan mungkin sekitar jam 5 atau jam setengah 6 pagi. Cuman karena itu masih hujan terus, kondisinya tuh masih gelap. Nah, Mas Irfan ngelihat ini diantara orang-orang yang lagi masak, Mas Irfan itu ngelihat perempuan yang tadi malam, loh dia lagi gitu kan. Kok pagi-pagi begini muncul ya dia itu, dan dia itu kayak gitu ngelongok-ngelongok di atas masakan yang lagi dimasak. Diliatin sama si sosok itu kan. Mas Irfan pun dari kejauhan ngeliat, nanti buang muka lagi, ngeliat lagi, nanti buang muka lagi. Selama beberapa kali, sampai akhirnya Mas Irfan itu melihat sesuatu yang mungkin, ya mohon maaf ya, agak-agak jorok gitu ya. Si sosok itu tuh kayak semacam meludah, dan Mas Irfan itu awalnya nggak ngeh, tapi pas diperhatiin tuh, dia tuh kayak ngeludahin itu makanan yang ada di sana. Wah, dari situ Mas Irfan, berarti makanannya itu diludahin setan. Nah disitulah akhirnya Mas Irfan ngomong, bro sini. Kenapa Pan? Itu apa? Kata si Mas Irfan kan. Itu mana? Itu yang di depan si Sarjo, misalkan yang lagi masak. Itu depan Sarjo itu siapa? Orang gak ada siapa-siapa. Temannya tuh gak ada yang lihat. Yang lain pun sama dipanggil. Itu siapa? Itu siapa? Gak ada yang melihat. Bener-bener gak ada yang melihat. Sampai Mas Irfan ngelihat ke sana lagi itu udah kosong. Udah gak ada siapapun. Dan tahu-tahu di sampingnya Mas Irfan itu udah berdiri sosok tadi. Dia pun langsung saking takutnya, saking kagetnya, lari ke sana menuju ke arah tenda di situ ya. Ini lagi hujan deras. Ya akhirnya basah kan si Mas Irfan tadi. Mana ada adegan kepleset juga di sana. Basahlah bajunya gitu kok. Karena ada air-air hujan campur lumpur di situ. Basah juga, tapi dia nggak menyerah saking takutnya. Lanjut lari ke dalam tenda. Nah, disitulah di dalam tenda kan orang-orang ini udah pada bangun gitu, dan Mas Irfan mungkin karena saking lupanya, saking
nggak kontrolnya waktu itu masuk ke dalam tenda langsung musrak ke sana. Mas Irfan nggak inget sama sekali itu masuk ke rombongannya ibu-ibu di situ. Ke sana seruk ngumpet gitu. Nah begitu ngumpet, pada teriak-teriak si ibu-ibu tadi. Ternyata apa? Mas Irfan itu ngusrak ini ke ibu-ibu yang lagi netein anak di situ. Mas Irfan nggak ngerti kan, ditabok-tabok sama ibu-ibu, dipukul-pukul gitu punggungnya. Kamu lagi ngapain, Pan? Kamu lagi ngapain, Pan? Oh, enggak. Aku takut. Mas Irfan itu masih shock gitu ya dengan takut-takut itu tadi. Ya takut cuma jangan di sini dulu ini. Gitu begituin sama si ibu-ibu tadi. Begitu Mas Irfan bangun, astagfirullahaladzim. Mas Irfan langsung malu ya, ini warga yang ada di situ kan akhirnya pada ketawa. Ini udah mulai terang, hujan belum reda. Wah Pan, kamu kalau misal mau nenen gitu ya, tinggal ngomong, jangan kayak gitu, jangan nyosor gitu. Itu bocahnya kasihan yang kecil. Oh enggak, kata si Mas Irfannya. Akhirnya mundur, dia malu bukan main, kata si Mas Irfan. Kenapa? Nah di situ akhirnya Mas Irfan, ya ada orang tuanya Mas Irfan juga di situ. Pan, kamu kenapa sih Pan kayak gitu? Aku ngelihat setan, kata si Mas Irfan. Nah, begitu ngelihat setan, warga itu pada pasang telinga semua. Di mana, Van? Di dapur situ, katanya. Setannya kayak gimana, Van? Ya dijelasin lah. Itu ada setan perempuan, kayak kuntilanak, tapi ya nggak kayak kuntilanak, katanya. Lah terus gimana? Kayak orang biasa, cuman mukanya pucat banget, perempuan. Mas Irfan itu mau ngomong, itu makanan diludahin, tapi yang nggak tega gitu ya. Nanti warga lapar, makanan terbatas, nggak ada yang makanin itu. Udah, Mas Irfan pun akhirnya diem aja. Intinya, aku bercerita malam itu digangguin sama dia. Dan pagi itu pun masih ada, bahkan cerita semalam itu juga tidur ini bolak-balik di tenda. Masa sih Van gitu? Iya beneran, tapi di tenda itu nggak ada yang melihat satupun. Hujan masih deras dan sekitar jam 7 atau jam setengah 8 pagi hujan itu mereda. Cuman di kampung sana kondisi banjirnya itu lebih tinggi dari sebelumnya, 1 meter lah, sekitar segitu ya. Itu udah nggak mungkin ditempatin rumah-rumah yang ada di sana. Akhirnya sudah. Ini pengungsian diseriusin. Hari itu beberapa bantuan itu masuk. Makanan, tenda, termasuk ada ya semacam-macam lah. Ada jas hujan dan yang lain-lain. Keperluan-keperluan buat bayi gitu ya. Itu udah mulai masuk ke daerah situ. Karena aksesnya memang gampang. Dan hari itu warga itu mulai bisa makan dengan layak intinya. Untuk persiapan kayaknya kemungkinan prediksi itu kita menginap di sini itu sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Ya warga lama banget gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi, Mas Irfan pun aku nanti malam aku mau nyari spot tidur bareng-bareng orang aja, aku nggak mau sama mereka. Aku nggak mau di dapur lagi, kata si Mas Irfan ya. Akhirnya sudah. Singkat cerita, hari itu pun warga beraktivitas ya, baik-baikin tenda pun nambah gitu biar nggak umpel-umpelan. Terus di bagian bawahnya itu diuruk pakai ada pasir. Hujan memang udah mulai reda ya. Diuruk pakai pasir supaya nggak terlalu becek. Dilapisin apa, nah itu nanti buat tidur di sana. Hari itu hari yang cukup menyenangkan menurut Mas Irfan karena ya meskipun di tengah bencana begitu, tapi warga itu pada kompak karena hawa dingin, jadi itu pada ngumpul semua di situ ya, nggak pada kemana-kemana ya, ada yang aktivitas ke sana. Hujan itu masih hujan deras nanti berhenti, hujan deras itu berhenti. Jadi kayak di kampung sana itu juga air itu belum turun-turun. Nah singkat cerita, malam hari pun tiba. Mas Irfan pun mulai sering ditanya-tanya sama orang-orang, Pan gimana gitu ya. Mas Irfan sampai capek ngejawabinnya. Akhirnya udah malam itu udah mulai gelap, cuman nggak segelap kemarin. Penerangan itu udah ada dan malam itu tuh hujan lagi. Udah sekitar jam 9 malam, ini warga itu udah pada makan semuanya. Makan rame lah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Jam 9 itu kan udah mulai mau pada tidur. Udah mulai sepi dan kemarin warga yang sempat nengokin kampung hari itu tuh nggak kemana-mana. Mereka tuh memilih di dapur situ ya.
buat istirahatnya. Sebagian juga di tenda. Waktu pun berjalan mungkin sekitar jam 10 malam. Makin sepi. Mas Irfan itu dari kemarin kan belum tidur. Malam itu tuh bener-bener aku tuh ngantuk banget. Dia udah dapet spot enak di dalam tenda. Tendanya tenda peleton yang besar itu loh, tendanya TNI itu. Ada beberapa dibangun di situ. Nah, Mas Irfan pun tidur di situ ya. Tidur udah les, enak begini. Malam, entah jam berapa gitu. Mungkin karena dingin juga, Mas Irfan terbangun. Terbangun melek begini, terus ngelongok gitu kan. Orang-orang udah pada tidur, tapi ada satu anak di situ. Anak kecil, mungkin usia sekitar 3 tahun lah, laki-laki, anak cowok. Ini dia posisinya lagi duduk kayak main sendiri. Yang lain itu pada tertidur semua. Ini cuman duduk di situ, nongol satu anak. Loh, dia nggak tidur, kata si Mas Irfan. Terus sudah Mas Irfan pun balik lagi begini. Nah, si anak itu tuh ketawa. Ketawa tapi ketawa pelan. Terus kayak ngomongnya tuh belum jelas. Di si anak itu kok masih ini sih. Ditengok lagi sama Mas Irfan, si anak itu lagi apa? Lagi main sama si sosok cewek, sosok perempuan yang dilihat sama si Mas Irfan. Wah, si anak itu lagi main sama dia, sama setan. Mas Irfan begini terus saya apa? Memutuskan untuk bangunin salah satu, ada ini Irfan, ini Arfan gitu ya. Si temannya, Van, bangun Van. Apa Van? Ada apa Van? Itu, lihat tuh, si bocah itu lagi main sama si itu, sama setan, kata si Mas Irfan. Si Arfan pun akhirnya penasaran kan, nengokin ke situ. Orang nggak ada apa-apa, bahkan si Arfan itu nggak melihat kalau ada anak kecil di sana. Orang aku nggak ngelihat apa-apa, Van. Nggak lihat apanya, orang itu loh, itu anak kecil sama itu sih. Sudah, tidur, dibeginiin mukanya si Mas Irfan. Mas Arfan pun tidur lagi. Ya udah, Mas Irfan pun udahlah, aku udah urusan. Ya namanya penasaran aja ya. Ngelongok lagi begini. Ternyata anak kecil yang tadi main. Jadi si perempuan itu posisinya itu sekarang udah berdiri ngambang. Si anak kecil itu pun sama. Itu muter jalan di atas orang-orang yang lagi pada tidur sampai ke arahnya, mau ke arahnya Mas Irfan. Nah, di situ baru ngeh si Mas Irfan itu. Duh, anak kecil yang dikira orang itu ternyata juga bukan orang. Mukanya tuh pucat gitu, sama kayak orang yang kerendam semacam itulah. Itu Mas Irfan udah bener-bener takut karena apa? Nanti dia itu akan dilewatin pastinya. Merem begini sampai akhirnya buka mata. Dan saat buka mata, Mas Irfan itu ngelihat dari sudut matanya, ini si sosok perempuan tadi berdiri ngapung, berdiri ngambang itu. Ya di dekatnya si Mas Irfan, gak kemana-mana, diem aja di situ. Makin takut. Udahlah, aku merem aja, aku merem pura-pura tidur. Akhirnya Mas Irfan pun tertidur. Dan malam itu alhamdulillah saking ngantuknya dia kan, dari kemarin itu udah tidur pules itu sampai subuh, sampai pagi. Dingin banget baru Mas Irfan bangun. Nah, saat bangun hari itu hujan itu udah bener-bener reda. Dapur biasa pagi-pagi itu udah mulai memasak gitu kan. Mas Irfan pun bantu-bantu sebisanya, seadanya. Ikut warga ke daerah kampung sana juga. Nah, dapat satu cerita dari seorang yang udah tua lah waktu itu. Mungkin usia udah kakek-kakek gitu. Nah, kakek itu tuh mendengar ceritanya Irfan sampai ke telinganya. Akhirnya si Mas Irfan pun dipanggil. Van, sini katanya. Ji mbah, kenapa mbah? Van, kamu ketemu katanya. Ketemu sama siapa? Sama Asih katanya. Hah? Asih? Asih siapa mbah? Itu yang kamu bilang setan itu katanya. Loh, emang Asih mbah namanya? Oh iya, itu iya. Jadi akhirnya si kakek itu pun cerita. Dulu banget gitu ya. Dulu banget mungkin di tahun 60-an. Pernah ada kejadian serupa seperti ini. Dan banjir gitu ya, banjir cuman waktu itu tuh bandang, jadi tiba-tiba bros gitu kan, ngelewatin rumah-rumah. Nah, rumahnya Asih kebetulan salah satu yang dilewatin oleh itu tadi.
di dalam rumah waktu itu. Asi itu tinggal cuman sama kakek sama neneknya. Bapak sama ibunya itu merantau entah kemana. Nah, kakek sama neneknya itu kan pergi ke sawah waktu itu, selamat. Nah, yang di rumah itu ada Asi sama adiknya. Kegulung sama air tersebut. Rumahnya itu juga rusak parah, Asihnya itu kegulung ke sana. Enggak ketemu-ketemu, kata si kakek. Kemana ya Asi ketemu-ketemu itu hari ketiga. Ya, kondisinya sudah seperti itu, sudah enggak ada dengan kulit yang ya pada lecet-lecet ya, dan kondisinya itu udah pucat. Udah ya namanya kerendam air, ya kondisinya itu seperti itu, kata si Mbah. Nah, dari situ si Mas Irfan, oh jadi gitu Mbah. Iya, kayaknya, kata si Mbah. Loh, kok kayaknya Mbah? Ya habis apa lagi gitu kan, orang seperti itu. Nah, Mas Irfan kan ini yang anak kecil itu kan belum sampai ke telinganya si Mbah tadi. Mbah, semalam itu aku ngeliat Mbah, kali ini 2, dan ya itu bener seperti yang Mbah ceritain. Ada yang anak perempuan itu si Mbak Asi sama ada adiknya gitu. Nah itu berarti bener, kata si Mbaknya itu begitu. Itu gimana Mbah? Nakal ndak Mbah? Ya ndak nakal, paling ya begitu. Cuman nongol-nongolin doang, kata si Mbahnya. Ya mungkin karena lagi begini kali kampung kita kebanjiran lagi, kata si Mbah. Oh gitu ya Mbah ya. Terus gak apa-apa nih Mbah. Ya nggak apa-apa, kata si Mbahnya. Akhirnya udah mereka pun nengokin kampung, udah surut. Cuman dikhawatirkan nanti hujan lagi, jadi warga pun ditahan di sana di pengungsian sampai benar-benar kurang lebih sekitar 4 hari baru mereka itu pulang untuk mulai bersih-bersih rumah, karena ya banjir itu udah mulai surut. Oh ya, banjirnya itu banjir lewat ya, air itu jalan, masalahnya bukan cuman menggenang gitu doang, air itu jalan. Jadi sampah-sampah kayak batang-batang pohon atau apa itu juga beberapa itu ada yang kebawa ke kampungnya si Mas Irfan tadi. Tapi setelah 4 hari alhamdulillah semuanya udah surut, warga pun kerja bakti dan bisa kembali ke kehidupan normal. Masih hujan tapi mungkin ada yang diperbaiki ya, Mas Irfan juga nggak tahu, yang mampet-mampet itu diiniin, akhirnya air itu lewat-lewat begitu aja, nggak numpuk, nggak menggenang di kampungnya si Mas Irfan tadi. Itu aja satu cerita dari Mas Irfan. Terima kasih banyak Mas Irfan, memang karena kebetulan ini sekarang lagi memasuki musim penghujan ya, di beberapa daerah itu udah terjadi banjir. Di sini baru alhamdulillah baru memulai hujan gitu ya, masih jarang, tapi ya semoga semuanya baik-baik aja, tidak terjadi sesuatu yang buruk. Semoga musim penghujan ini tuh membawa manfaat untuk kita semua. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja, tadi belum diiklanin ya, lupa ya. Terima kasih banyak, ditunggu pesanannya sampai ke rumah. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.